23 Desember 2019. Pada tanggal 23 Desember 2019, Harun Masiku kembali menghubungi Saiful Bahri dan menyampaikan uang sejumlah 850 juta rupiah telah dititipkan Harun Masiku kepada Kusnadi di kantor DPP PDIP. Kemudian Saiful Bahri melaporkan penerimaan uang dari Harun Masiku sebesar 850 juta rupiah kepada terdakwa melalui pesan WhatsApp. Pada tanggal 26 Desember 2019, bertempat di Hagandas Mall Plaza Indonesia, Saiful Bahri melalui Muhammad Ilham Yulianto menyerahkan uang sebesar 38.350 dolar Singapura atau setara dengan 400 juta rupiah kepada Agustiani Tio Fridelina untuk dana operasional Wahyu Setiawan. Kemudian Agustiani Tio Fridelina menghubungi Wahyu Setiawan menyampaikan telah menerima uang dari Saiful Bahri setara 400 juta rupiah dan Wahyu Setiawan menyampaikan agar uang tersebut disimpan terlebih dahulu. Sedangkan sisa uang dari Harun Masiku sebesar 450 juta rupiah untuk Agustiani Tio Fridelina sebesar 50 juta rupiah, untuk Doni Tri Istiqomah sebesar 170 juta rupiah dan selebihnya sebesar 230 juta rupiah untuk kebutuhan operasional Saiful Bahri dan tim supporting. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 dalam upaya memenuhi permintaan Saiful Bahri terkait permohonan PAW anggota DPR RI dari Rizky Aprilia kepada Harun Masiku bertempat di kantor KPU RI, Wahyu Setiawan dan Hashim Asyari selaku anggota KPU RI melakukan pertemuan dengan Agustiani Tio Fridelina selaku utusan dari PDIP. Pada pertemuan tersebut, Agustiani Tio Fridelina menyampaikan ingin konsultasi mengenai prosedur dan mekanisme PAW untuk anggota DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia untuk digantikan oleh Harun Masiku. Selanjutnya, Hashim Asyari menyampaikan bahwa karena posisi Rizky Aprilia telah dilantik sebagai anggota DPR RI, maka berdasarkan peraturan yang berlaku terhadap permintaan PAW atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku tidak dapat dilakukan. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020, KPU RI mengirimkan surat kepada DPP PDIP yaitu surat KPU nomor 1/PY.01/SD/06/KPU/1 Romawi/2020 perihal penjelasan yang pada pokoknya KPU RI menyampaikan tidak dapat memenuhi permohonan PAW atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2020, Doni Tri Istiqomah menyampaikan pesan kepada terdakwa melalui WhatsApp bahwa Wahyu Setiawan akan mencoba membahas kembali pada rapat pleno berikutnya di KPU dan akan melaporkan perkembangannya kepada Saiful Bahri. Masih pada hari yang sama, Wahyu Setiawan menghubungi Agustiani Tio Fridelina melalui telepon meminta agar mentransfer uang yang telah diterima dari Saiful Bahri sebesar 50 juta rupiah ke rekening Bank Negara Indonesia BNI nomor 0357219732 atas nama Wahyu Setiawan untuk mengganti biaya pertemuan Wahyu Setiawan dengan Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri. Namun sebelum mentransfer uang tersebut, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina dan serta Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah diamankan petugas KPK berikut uang sejumlah 38.350 dolar Singapura dari Agustiani Tio Fridelina. Bahwa terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama Agustio Fridelina dengan maksud supaya Wahyu Setiawan bersama-sama Agustio Fridelina mengupayakan KPU RI menyetujui permohonan penggantian antarwaktu PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1, caleg terpilih Dapil Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku DPO pada sekitar bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Rumah Aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat
di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 27 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Di kantor Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Di Mall Pejaten Village, Jalan Warung Jati Barat, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Di apartemen Mediterania, Central Park, Jakarta. Di Häagen-Dazs Mall, Plaza Indonesia, Jalan MH Tamrin, Kavling 28 sampai dengan 30. Kelurahan Gudang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau terus serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolegial antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Fridilina dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang telah mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan penggantian antara waktu PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagian diatur dan dicam pidana dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi selesai. Terima kasih majelis. Ya, demikian yang mulia. Sebelum lanjutkan yang mulia, kami ada renvoy sedikit yang mulia di halaman 5. Ada renvoy sedikit di dakwaan di halaman 5. Halaman berapa, Pak? Halaman 5 yang mulia. Di situ seharusnya tertulis KUHP, diulangi tertulis KUHP tetapi ditulisnya KUHP di halaman 5 yang mulia. KUHP maksudnya. Itu penasihat hukum gimana? Izin yang mulia, ini karena kami kan sudah terima dakwaannya yang kemarin minggu lalu, baru hari ini renvoy kami sampaikan keberatan yang mulia. Terima kasih. Baik ya, keberatannya kami catat ya. Ya seperti itu tanggapan dari penasihat hukum. Silahkan kalau mau renvoy keberatan saudara kami catat. Hanya ini aja. Izin yang mulia, mungkin satu hal lagi. Sebentar. Gimana? Jadi kenapa kami keberatan? Karena memang meskipun ini hanya satu huruf, tapi tentu saja penyusunan dakwaan ini sangat penting bagi perspektif hak asasi manusia klien kami. Karena kami perlu sampaikan juga yang mulia, kalau yang dimaksud konkursus tentu pasal 65 KUHP, tapi kalau KUHP itu sebenarnya bicara tentang tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Kenapa ini penting kami sampaikan yang mulia? Karena pasal inilah yang tidak dilaksanakan oleh KPK pada saat proses penyidikan ketika kami mengajukan ahli yang meringankan. Tapi justru sekarang pasal 65 KUHP ini yang ditulis di dakwaan. Demikian yang mulia. Baik, mengenai keberatan saudara nanti dapat saudara sampaikan ya kalau seandainya mengajukan eksepsi ya, tapi keberatan saudara kami catat keberatan bahwa ini atas
renvoy ini ya. Namun tetap penuntut umum untuk merenvoy, nanti majelis yang akan mempertimbangkan. Ya, baik, saudara terdakwa, atas dakwaan penuntut umum apakah sudah mengerti? Sudah, Yang Mulia. Baik. Apakah atas dakwaan ini melalui penasihat hukum akan mengajukan eksepsi atau keberatan? Betul Yang Mulia, kami hendak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ini. Akan tetapi kami tidak bisa melakukan atau menyusun eksepsi ini seperti yang dilakukan oleh penuntut umum sesudah menerima berkas perkara, karena mereka hanya dalam 1 hari Yang Mulia. Jadi kami meminta waktu, yang kami khawatirkan kami ini tidak punya kemampuan seperti Bandung Bondowoso Yang Mulia, yang membangun Candi Prambanan dalam waktu 1 malam. Sehingga kami meminta waktu untuk sampai pada 10 hari Yang Mulia, yaitu tanggal 24 Maret. Aku boleh minta tolong Supaya ada waktu yang cukup untuk kami juga mempelajari berkas perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Selain itu begini Yang Mulia, supaya kita bisa memindahkan waktu persidangan ini pada hari Senin. Karena waktu hari Jumat ini kan waktu yang sangat pendek. Betul, terima kasih. baik, baik ya, saya jawab. Pertama, jadwal kami sidang itu full. Dari hari Senin sampai Jumat kami ada sidang tipikor. Sesungguhnya saya pun juga ada sidang tipikor yang lain. Ya, jadi tidak ada pilihan, Pak. Hari Senin pun dengan hakim yang sama kami juga ada sidang. Jadi memilih ini kenapa ya 7 hari, karena memang dilimpahkan pada hari Jumat. Jadi sesuai kuhap kami batasi 7 hari guna memberikan hak pada penuntut umum sepatu ada perubahan. Ya. Sehingga tanpa mengurangi hak penasihat hukum, kita beri kesempatan seminggu ya, tanggal 21. Karena hari Senin kami juga pertama sidang masih saksi. Kedua, saya yakin dengan tim penasihat hukum yang kompeten inilah menyelesaikan dalam waktu seminggu membuat eksepsi. Yakin? Nah, sehari cukup malah ya. Oke, 7 hari. Namun kami ya untuk eksepsi atau keberatan ini kami setuju untuk disampaikan hari Jumat Yang Mulia. Ya. Akan tetapi usul kami agar supaya ketika persidangan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli, kami mohon agar supaya tidak dilakukan hari Jumat. Baik, Ya misalnya hari Senin atau hari atau hari Kamis. Terima kasih Yang Mulia. baik, itu pun sedang kami jadwalkan dan kami evaluasi, kami sesuaikan dengan jadwal yang tipikor yang lain, Pak. Karena Senin sidang tipikor, Selasa kami ada sidang pidana dan perdata dalam 1 hari, Rebo juga tipikor, perkara rorotan dan Jasindo. Hari Kamis juga dengan KPK. Hari Jumat pun sesungguhnya juga ada sidang. Jadi nanti akan kita sesuaikan, semoga tidak di hari Jumat. Ya. Sementara seperti itu ya. Jadi tetap kembali ke tadi ya Pak ya. Kami beri kesempatan untuk eksepsi tanggal 21 hari Jumat. Nanti setelah itu baru kita atur lagi jadwalnya, kita sesuaikan. Kalaupun hari Jumat ya berarti tambahan Pak. Karena mengingat banyak libur di bulan ini. 10 hari aja kita sudah kehilangan. Ya nanti saya juga minta kepada penuntut umum agar kalau seandainya berlanjut ya itu diperhatikan efisiensi. Itu ya. Tapi sekarang kita fokus pada eksepsi dulu dari penasihat hukum terdakwa. Kita tunda hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 dengan acara mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Sebelum ditutup, ada yang sampaikan dari penuntut umum? Dari kami cukup Yang Mulia. Dari penasihat hukum ada yang sampaikan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Buat jaksa penuntut umum juga terima kasih. Sedikit saja Yang Mulia, walaupun ini bahwa apa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini perkaranya sudah pernah disidangkan dan sudah ingkrah untuk terdakwa yang lain.
Ini yang perlu diketahui agar menjadi catatan, mohon dicatat ya mulia. Ya, nanti akan kita sampaikan secara ini di eksepsi kita. Terima kasih. Silakan sampaikan juga dalam sesinya ya. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.